Presiden AFC ikut turun tangan usai Timnas Indonesia dicurangi wasit di laga perdana Timnas Indonesia U23 versus Qatar U23 di Piala Asia Qatar tahun 2024. Presiden AFC yaitu Salman bin Ibrahim Al Khalifa akan memecat wasit dan berikan teguran serius kepada tuan rumah Qatar. Dan tidak akan menunjuk Qatar menjadi tuan rumah Piala Asia lagi. Begini penjelasan lengkapnya. أعتقد أن الواحد ينال على هذه الجائزة وتقدير، لكن في نفس الوقت شكر وحافز طبعا. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Presiden AFC telah menegur keras tuan rumah Piala Asia U23 tahun 2024, Qatar, atas dugaan kecurangan yang terjadi dalam laga pembuka turnamen tersebut. Kontroversi tersebut muncul setelah pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Qatar U23 pada malam pembukaan Piala Asia. Pada laga pembukaan yang digelar semalam, Timnas Indonesia U23 mengalami perlakuan yang sangat memalukan dari wasit utama, Nasrullah Kabirov, yang memimpin jalannya pertandingan. Kecurangan mulai terlihat jelas pada menit ke-43 ketika bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, tidak melakukan pelanggaran terhadap penyerang Qatar. Namun wasit tetap memberikan keuntungan kepada Qatar dengan memberikan tendangan penalti yang kontroversial. Kontroversi semakin memuncak di babak kedua ketika gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, secara tidak adil diberi kartu merah oleh wasit atas tuduhan pelanggaran terhadap pemain Qatar, Saif Eldin Hasan, padahal tidak ada kontak fisik yang terjadi. Keputusan ini menuai kecaman dari berbagai pihak yang menyaksikan pertandingan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, di pertengahan babak kedua, pemain Qatar melakukan pelanggaran keras terhadap pemain sayap Timnas Indonesia, Witan Sulaiman. Meskipun awalnya wasit mengeluarkan kartu merah kepada pemain Qatar, namun kemudian kartu tersebut ditarik kembali, menimbulkan keraguan akan integritas wasit dalam menjalankan pertandingan. Puncaknya terjadi pada menit 92 ketika Ramadan Sananta dari Timnas Indonesia tidak melakukan pelanggaran, tetapi pemain Qatar melakukan diving, namun wasit justru memberikan kartu merah kepada striker Timnas Indonesia. Menghadapi insiden-insiden yang mencoreng integritas sepak bola, Presiden AFC memberikan teguran keras kepada tuan rumah Qatar. Dalam pernyataannya, Presiden AFC menegaskan bahwa tindakan kecurangan dalam sepak bola adalah tidak dapat diterima dan akan ditindak tegas. Qatar diperingatkan untuk memastikan bahwa semua pertandingan dihelat dengan integritas dan keadilan yang tinggi. Pernyataan ini juga mencakup komitmen Presiden AFC untuk menjaga kejujuran dan fair play dalam olahraga, serta mengajak semua pihak terlibat untuk berkomitmen dalam menjaga integritas dalam olahraga. Insiden ini menjadi cambuk bagi penyelenggara dan pengawas pertandingan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan demi menjaga kesucian dan integritas olahraga. Presiden AFC menekankan bahwa langkah-langkah akan diambil untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, dan bahwa sepak bola tetap menjadi arena yang adil dan sportif bagi semua pihak yang terlibat. Berkat kecurangan wasit di laga tadi malam Timnas Indonesia menelan kekalahan 2-0. Sehingga Timnas Indonesia tidak mendapat poin di laga perdana Piala Asia. Berita kedua. Wasit di laga Timnas Indonesia U23 versus Qatar U23 akan dituntut dan mendapat ancaman pembunuhan. Setelah pertarungan sengit antara Timnas Indonesia U23 dan Qatar U23 dalam laga pembuka grup A Piala Asia U23 tahun 2024, Rizky Ridho, kapten tim Garuda Muda, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keputusan wasit yang dinilainya kontroversial. Pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 2-0 bagi Indonesia menyisakan rasa kecewa yang mendalam, terutama karena dirasa adanya ketidakadilan dalam penentuan jalannya pertandingan.
Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang memberikan kartu kuning kepada Rizky Ridho setelah memberikan sebuah pelanggaran di kotak penalti. Rizky Ridho menilai bahwa keputusan tersebut tidak seharusnya diberikan dan mengakibatkan keraguan terhadap integritas pertandingan. Dalam wawancara dengan media Qatar pasca pertandingan, Kapten Timnas Indonesia ini menyatakan keinginannya untuk menuntut wasit atas keputusan kontroversial yang dinilainya telah memengaruhi hasil pertandingan. Bahkan, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga ikut mengecam keputusan wasit, menyebutnya sebagai pertunjukan komedi yang berlebihan, yang jauh dari peraturan penting di olahraga sepak bola. Shin Tae-yong, yang merupakan pelatih asal Korea Selatan, mengekspresikan penyesalannya terhadap keputusan wasit terutama terkait kartu merah yang diberikan kepada Ivar Jenner. Ia berpendapat bahwa wasit seharusnya menggunakan teknologi VAR untuk memastikan keputusan yang diambilnya lebih objektif dan adil. Pernyataan kapten dan pelatih Timnas Indonesia ini menyoroti pentingnya fair play dan integritas dalam olahraga, terutama dalam turnamen tingkat internasional seperti Piala Asia U23. Mereka menegaskan bahwa keputusan wasit yang tidak adil tidak hanya merugikan tim, tetapi juga mencoreng citra olahraga secara keseluruhan. Kelar pertandingan, sosok Nasrullah Kabirov menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia di media sosial. Bahkan Ivar Jenner sampai mengikuti akun yang diduga akun Instagram Nasrullah Kabirov, yakni Nasrullah_ref. Kekurangan pemain membuat Timnas U23 Indonesia kesulitan membendung lini pertahanan yang baik hingga Qatar mencetak gol kedua dari tendangan bebas. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Timnas U23 Indonesia harus bertengger di dasar klasemen, sedangkan tuan rumah Qatar duduk manis sebagai pemuncak klasemen. Urnalis Al-Sharq portal tersebut juga menyebut Shin Tae-yong melontarkan tuduhan serius tanpa alasan terhadap wasit, AFC, dan tim penyelenggara Piala Asia U23 musim ini.